Bismillahirrahmanirrahim. Siang-siang makannya pakai tahu tempe. Senang sekali berjumpa dengan jabatan fungsional PTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesempatan pada kali ini kita bisa ada yang kalau konsep saat ini disampaikan terkait metode saat ini adalah hybrid ya. Ada metode offline maupun ada yang online ya. Daring dari seluruh jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran seluruh Indonesia. Kita tahu Bapak Ibu bahwasanya kondisi saat ini sangat ya, perubahan regulasi itu luar biasa ya, detik per detik gitu ya, bahkan barusan kemarin itu ada beberapa aturan-aturan terkini terkait jabatan fungsional gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, di nanti agenda pembahasan kita adalah bagaimana kebijakan pembinaan jabatan fungsional. Saya ingin nanti memberikan pengantar dari filosofisnya seperti apa sih jabatan fungsional itu hingga nanti ke terkini gitu ya, dan bagaimana posisi jabatan fungsional pengembangan teknologi pembelajaran ini gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pengangkatan jabatan fungsional pengembangan teknologi pembelajaran. Kemudian bagaimana penilaian kinerjanya. Kemudian yang keempat adalah kenaikan jabatan dan pangkat jabatan fungsional PTP, dan yang terakhir adalah pemberhentian kemudian pengangkatan kembali. Jadi nanti kita akan pelajari next slide itu adalah terkait kebijakan pembinaan jabatan fungsional ya. Di sini next kita nanti akan bahwasanya terkait jabatan fungsional tidak akan terlepas dari dasar hukum ini Bapak Ibu ya. Dari dulu waktu awal-awal jabatan fungsional sebelum menggunakan dasar hukum Undang-Undang 5 ya tahun 2014 ASN gitu ya. Mungkin kalau zaman dulu itu jabatan fungsional belum dilirik gitu ya. Nah, ini dengan Undang-Undang Nomor 5 kemudian diikuti dengan petunjuk pelaksanaan PP 11 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 tahun 2020. Nah, ini mulai deh jabatan fungsional itu mulai dilirik gitu ya oleh pemerintah gitu ya. Kemudian Permenpan 13 ya. Kemudian Permenpan 17 tahun 2017 tentang PTP itu sendiri, kemudian terkait peraturan pelaksanaannya ya, Per-KBKN nomor 9 tahun 2018. Saya pikir Bapak Ibu sudah punya manual box-nya semua ya, dan Permendikbud nomor 49 tahun 2018 tentang Juknis Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran. Baik Bapak Ibu, di hadapan Bapak Ibu semuanya, inilah yang saya sampaikan tadi di awal. Saya ingin bercerita dulu, semoga tidak ngantuk ya, siang-siang saya ingin mendongeng ya. Jadi dulu tahun 74 ya, sebelum ke Undang-Undang 5 gitu ya, bahwasanya kepegawaian itu diatur Undang-Undang Nomor 8 tahun 74 gitu. Kemudian tahun 99 berubah ya, di mana pokok-pokok kepegawaian ya itu mengatur TNI, Polri, PNS, pegawai BUMN, pegawai non PNS atau dengan nama lain di tahun 99, di mana di situ sudah memisahkan. Kalau dulu di Undang-Undang 8 ini masih berbunyinya pegawai negeri ya. Namun dengan Undang-Undang 43 ya sudah ada PNS, TNI, Polri itu berdiri sendiri. Kemudian di Undang-Undang kemudian 5 tahun 2014 mulailah berpisah, mereka udah ada undang-undang tersendiri ya. Nah, ini kita lihat yang warna hijau yang saya highlight, yang warna hijau Bapak Ibu ya. Di Undang-Undang 5 tahun 2014 mengatur terkait ASN, aparatur sipil negara, di mana aparatur sipil negara ini terdiri dari dua, yaitu PNS dan P3K. Sehingga saat ini ya sudah mulailah gitu ya, teman-teman P3K itu sudah mengisi di instansi pemerintah, termasuk pun di jabatan fungsional gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, aturan turunannya ya, aturan turunannya adalah kita highlight yang warna hijau lagi adalah PP nomor 11 tahun 2017 ya, tentang manajemen PNS bagaimana diubah dengan PP nomor 17 tahun 2020 ya. Di sini. Nah, ini ya di sini mulai awalnya ya jabatan fungsional itu sudah semua by sistem merit ya. Kalau kita tahu sistem merit bahwasanya segala sesuatu ketika mulai pengangkatan, kemudian bagaimana nanti ketika karir yang bersangkutan ya, si jabatan fungsional itu semua berdasarkan kompetensinya gitu ya.
Nah, kemudian yang saya highlight selanjutnya adalah tahun 2019 ini ada turunannya lagi dari PP 11 ya tahun 2017 yang mengatur khusus tentang jabatan fungsional adalah Permen-Pan RB nomor 13 tahun 2019. Sehingga bisa dikatakan Permen-Pan RB nomor 13 tahun 2019 inilah arah kiblatnya jabatan fungsional saat ini, ya. Selanjutnya adalah di sini saya ingin meng-highlight khusus pengaturan JF, di mana jabatan fungsional ini rekapannya ya yang tadi ya. Ya itu apa namanya di sini di PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS ya, kemudian diubah dengan PP 17 tahun 2020 di mana ini ada perubahan-perubahan ya bagaimana kedudukannya seorang JF yang dulu di PP 11 ya, itu hanya sampai JPT Pratama ya. Dengan hadirnya PP nomor 17 tahun 2020 lebih meningkat lagi kedudukan JF itu ya sampai ke jabatan JPT Madya. Jadi dimungkinkan untuk yang tertinggi ya, jenjang tertinggi yaitu di ahli utama nanti berada kedudukannya di bawah JPT Madya ya eselon 1. Nah, kemudian Bapak Ibu di Permenpan 13 itu tadi yang saya sampaikan ya bahwasanya di dalam Permenpan 13 tentang pengusulan penetapan dan pembinaan jabatan fungsional PNS ya itu diharapkan seluruh Permenpan RB ya itu nanti mengarah pada Permenpan nomor 13 tahun 2019 gitu ya. Nah, ini diberikan waktu hingga 30 Juli tahun 2022 gitu ya, karena 3 tahun setelah diundangkan yaitu kalau tahun 2019 ya berarti kan 3 tahunnya adalah 30 Juli 2022, harapannya adalah sudah menyesuaikan pada Permenpan 13 tahun 2019 ini gitu ya. Nah, kemudian temannya Permenpan 13 itu adalah Permenpan 14 tahun 2019 tentang pembinaan P3K yang menduduki JF. Jadi nanti apakah bisa nih jabatan fungsional PTP ini diduduki oleh P3K, bagaimana pengaturannya lah, itu nanti dikembalikan lagi ke instansi pembina apakah memang ingin kebutuhannya ya itu juga diisi oleh teman-teman dari P3K. Jadi nggak harus PNS semuanya nih, gitu kan ya. Nah, terus bagaimana pengaturannya? Nah, ini sekarang ini sudah banyak sekali beberapa dari tenaga pendidik ya, kalau di Kemdikbud kan tenaga pendidik ya itu yang diisi oleh P3K seperti guru gitu ya. Nah, ini nanti bisa dilihat ada beberapa pengaturan di Perpresnya ya, itu ada jabatan fungsional yang bisa diisi oleh P3K. Nah, Bapak Ibu, dengan hadirnya kemarin terakhir adalah dari tahun 2019 itu adalah terkait penyetaraan ya jabatan administrasi ke jabatan fungsional sehingga terjadilah perubahan ya struktur organisasi dan tata kerja yang dulunya kita bisa melihat bahwasanya ketika ada disposisi gitu ya, ketika ada suatu disposisi dari pimpinan gitu ya itu dilakukan secara berjenjang gitu ya, birokrasinya secara berjenjang gitu ya. Kalau dari nanti JPT Madya mendisposisikan pada JPT Pratama, kemudian mendisposisikan lagi ke administrator atau eselon 3-nya, kemudian mendisposisikan lagi ke pejabat pengawas atau eselon 4-nya, kemudian ke pelaksana eselon 5-nya. Nah, kemudian nanti direview lagi gitu ya, berjenjang hingga ke pimpinan tertinggi. Nah, untuk saat ini ketika sudah adanya kondisi penyetaraan ya, jabatan administrasi ke jabatan fungsional gitu ya. Nah, ini semua akan berubah dan ini otomatis juga ini akan menyederhanakan birokrasi gitu ya. Yang dulu gitu kan ya bertahap. Nah, sekarang mungkin hanya seperti apa ya, squad seperti itu ya. Jadi langsung kepada jabatan fungsional. Jabatan fungsional nanti langsung kepada JPT Pratama, kemudian nanti JPT Pratama bisa kepada pimpinan tingginya atau JPT Madya ataupun JPT utama gitu ya. Jadi langsung si JPT Pratama itu akan mendisposisikan tugasnya ini sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan kebutuhannya, apakah ini harus dianalisis oleh tingkat yang utama, madya, ataupun muda dan pertama, seperti itu. Jadi lebih efektif. Ya Bapak Ibu, dengan hadirnya PP 11 tahun 2017 dan hingga saat ini bahwasanya prinsip pembinaan jabatan fungsional adalah berdasarkan sistem merit,
di mana sistem merit ini adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasinya, ya. Jadi dilihat kualifikasi pendidikannya apakah sesuai dengan syarat jabatan yang akan didudukinya, dengan jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran, gitu ya. Terus bagaimana kompetensinya, ya. Jadi ketika orang yang mau duduk dalam jabatan fungsional PTP harus dilihat dulu kompetensinya, sesuai atau tidak, gitu ya. Bahkan ketika sudah duduk dalam jabatan JFPTP, ya, JFPTP juga akan dilihat ketika kenaikan jenjang, ya, yang bersangkutan ini apakah bisa menyesuaikan untuk kenaikan jenjang yang lebih tinggi dengan cara uji kompetensi, gitu ya. Dan bagaimana kinerjanya, ya, sehingga ketiga hal ini kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, ya, itu dilakukan secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor-faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan, gitu ya. Artinya memang jabatan tersebut harus diisi oleh orang-orang yang terbaik karena memang dilihat dari kualitas dan kemampuannya. Ya, kita melihat dari kualitas dan kemampuan dari mana? Salah satunya adalah tadi kualifikasi dan kompetensinya, ya. Kemudian bagaimana kinerja yang bersangkutan, bukan lagi berdasarkan hal-hal yang non merit, gitu Bapak Ibu ya. Bukan dari politik, bukan keluarga, teman, pas sosial, gender seperti itu. Sehingga bisa dikatakan dengan sistem merit ini ketika Bapak Ibu memenuhi persyaratannya, ya, memenuhi mekanismenya, ya itu semua dilaksanakan dengan secara transparan, objektif, dan fairness dan berkeadilan, gitu ya. Baik, next. Di sini Bapak Ibu kita tahu bahwasanya jabatan ASN itu adalah terdiri dari 3, yaitu adalah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional. Dan dalam jabatan fungsional ini ada kategori keterampilan dan ada kategori keahlian, ya. Kalau untuk jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran ini terdiri untuk kategori keahlian, ya, dari ahli pertama hingga ahli utama.